Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan sehat maupun iman. Baiklah, di dalam bulan Rajab ini alhamdulillah kita sudah memperingati Isra dan Mi'raj. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'itnya, dan sampailah kepada kita selaku generasi penerusnya yang insya Allah istiqomah dalam ajarannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk para siswa-siswi SMK Bina Kerja, pada acara memperingati Isra dan Mi'raj ini mungkin kita tidak bertatap muka langsung ya, karena kondisi sekarang sedang pandemi. Mungkin kita pada acara peringatan Isra dan Mi'raj ini kita menggunakan virtual. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, kita buka saja peringatan Isra dan Mi'raj ini dengan bacaan ta'ud basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk susunan acara kita diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Kerja. Yang selanjutnya ke acara inti, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Ilham dan Bapak Ustadz Fahmi. Selanjutnya doa penutup. Untuk pembukaan acara Isra dan Mi'raj ini kita awali dengan pembukaan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Ujang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israil.
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ujang yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Kerja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini pada hari ini kita bisa melaksanakan acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2022. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya termasuk kita semua. Adik-adik siswa SMK Bina Kerja serta Bapak Ibu guru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini, pada hari ini tepatnya tanggal 28 Februari 2022, sekolah dalam kondisi libur, dalam kondisi COVID saat ini, tapi tetap kita bisa melaksanakan memperingati hari besar Islam yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang cukup panjang, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu sebabnya setiap sekolah, setiap siswa baik dari SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, sampai ke masjid-masjid musola selalu melaksanakan kegiatan merayakan Isra Mi'raj untuk mengenang Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup berat sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita sebagai umatnya hanya mengenang saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik siswa-siswa SMK Bina Kerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasan dari ustadz, kemudian dari guru kita, khususnya adalah guru pendidikan agama Islam. Apa perjalanan, apa yang disebut dengan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Tentunya nanti adik-adik bisa meresume termasuk yang ayat tadi disampaikan oleh saya sendiri selaku kepala sekolah. Apa maksud daripada ayat
tersebut. Nanti adik-adik bisa meresume artinya apa dan lain sebagainya supaya mengenang, supaya mengenal dan lain sebagainya. Mungkin untuk pembukaan dalam rangka Isra Mi'raj ini nanti sepenuhnya acara kegiatan itu akan dilaksanakan oleh para ustadz yang sudah kita tunjuk. Mudah-mudahan semua siswa sebanyak 488 ditambah 26 guru ini bisa menikmati apa yang disampaikan oleh para ustadz tentang kegiatan Isra Mi'raj. Nanti kemudian hasilnya disampaikan kepada wali kelas masing-masing. Itulah nanti akan dilihat berapa nilai yang didapat selama dia meresapi atau menikmati kemudian mengambil intisari daripada kegiatan Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak panjang lebar karena habis ini akan ada kegiatan yang disampaikan oleh para ustadz kita, adik-adik atau guru-guru PAI yang ada di SMK Bina Kerja. Kalau ada kata-kata kesalahan dari Bapak, kiranya kesalahan itu adalah dari kita sendiri. Kalau benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembukaan untuk kegiatan Isra Mi'raj tanggal 28 Februari ini disampaikan. Besarnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti, kita sudah masuk acara inti, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Ilham dan Bapak Ustadz Fahmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sad, ini di depan HP-nya ada yang belum jawab nih, Sad. Ya. Padahal menjawab salam itu wajib ya. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi kalau ada orang yang kemudian memberikan salam, kita wajib menjawabnya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, karena banyak yang nonton, Sad. Nah ya, khalayak berarti kan ya. Betul. Ini banyak. Nah disunahkan ya, kalau banyak audiensnya seperti di channel YouTube-nya SMK Bina Kerja official. Salah, official SMK Bina Kerja. Maka kemudian ini kita ulangi satu kali lagi ya, supaya kemudian berkah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan hidup. Nah, masih hidup ya? Pasti. Alhamdulillah. Pasti, Zat. Gak mungkin nonton video ini kalau udah meninggal ya, gak mungkin ya. Masih hidup berarti ya. Itu nikmat yang pertama harus disyukuri, itu nikmat yang luar biasa, nikmat hidup. Dan dalam keadaan hidup itu kita juga masih diberikan kenikmatan sehat. Alhamdulillah ya, masih hidup, masih sehat ya. Karena tidak semua yang hidup diberikan kesehatan. Nah, maka wajib bersyukur ya. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang kemudian luar biasa, ya, kenikmatan yang tiada tara adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena tidak ada artinya kita hidup dan kita sehat kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan hidup, dan juga kenikmatan iman dan Islam. Maka patut kita bersyukur. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Terus ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, Sad. Ini kita masih diberikan kehidupan di bulan yang spesial ya, Sad ya. Bulan apa sekarang, Sad? Bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini spesial, Sad? Salah satu bulan yang haram. Jadi bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyampaikan dari 12 bulan 12 bulan dari Januari. Bukan Januari, dari Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu 12 ya. Jadi dari 12 bulan
dalam hitungan hijriah itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya diharamkan di sana adalah dimuliakan. Lain aja sih. Haram dia dong, lainnya lain. Kan, ya. Haram dalam arti Betul, sebenarnya dimuliakan, haram, disucikan oleh Allah maksudnya. Subhanahu wa taala, yaitu 3 bulan berturut-turut dari Dzulqa'dah dan Muharram, dan yang nyingcat hiji adalah Rajab. Oh, Rajab Di terpisah antara ya? Jumadi dan Sya'ban. Di antara Jumadi dan Sya'ban. Nah, bulan yang dimuliakan sebenarnya. Kita ada dimuliakan menurut Imam Al-Baihaqi di bulan yang haram ini, di bulan yang dimuliakan ini, setiap amal itu akan dilipat gandakan. Bahkan Imam Baihaqi itu kemudian menyampaikan kalau kita mengamalkan sebuah kebaikan, amal soleh, maka akan dilipat gandakan. Ini luar biasa, ya. Momentum Rajab ini ya mendekati bagaimana kemudian kita akan menghadapi berkahnya Ramadan begitu ya. Bahkan seringkali kemudian doa-doa yang kemudian dipanjatkan di bulan Rajab ini adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Sad. Kalau bulan Rajab itu dimuliakan, disucikan tadi, Sad. Kata Ustaz tadi Imam Baihaqi mengatakan ketika orang melakukan sebuah amal soleh itu dilipat gandakan. Kalau ngelakuin dosa, Sad, maksiat misalnya, gimana, Sad? Dilipat gandakan juga apa enggak? Betul. Jadi Imam Al-Baihaqi juga menyampaikan bahwa selain amal soleh, amal yang salah, amal salah juga jadi dilipat gandakan. Jadi kita mesti berhati-hati ya ketika melakukan sebuah kemaksiatan, kesalahan, maka itu menjadi warning ya, perhatian bagi kita. Kita ada di bulan haram, kita tidak boleh mengotori bulan haram ini, bulan yang dimuliakan ini dengan aktivitas yang buruk begitu ya. Bahkan ini jadi tradisi bangsa Arab jahil bahkan ya. Jadi Arab jahil itu Arab yang belum jahiliyah begitu ya, belum beriman kepada Allah gitu ya. Sebelum Islam datang ya Arab disebut Arab jahiliyah. Kenapa jahil? Saking jahilnya karena mereka tidak punya peradaban. Tapi ketika bulan haram itu datang, mereka mensucikannya. Maksudnya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti berperang, membunuh. Itu mereka hindari itu ya. Itu Arab jahiliyah. Nah, maka Islam datang ya, memberikan penerangan kepada kita. Kemudian Allah menjelaskan bahwa di bulan haram itu kemudian kita tidak boleh menzolimi diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak boleh kita zolimi, apalagi orang lain. Itu luar biasa. Yaitu pesan dari bulan Rajab itu. Kenapa kemudian termasuk bulan haram itu? Selain nanti kita akan bahas bahwa ada peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab itu. Di bulan Rajab ini dosa itu dikali lipatkan. Betul. Ya. Gak boleh kemudian kita menzolimi diri sendiri ya. Ninggalin sholat, zolim itu ya saja. Betul. Karena melakukan maksiat ya, meninggalkan sholat itu sama dengan maksiat. Juga kemudian kita berbohong. Uniko kalau temenang ya. Kenapa? Katanya itu juga maksiat. Gak boleh ngazolimi diri sendiri. Betul. Itu mah lamun uniko mah gak berarti ngazoliman kolot oge nya. Betul, Gak boleh ya. Sudah menzolimi orang lain juga itu. Orang tua kita, teman-teman semua ya. Nah, menzolimi diri sendiri nggak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Nah, jadi nggak boleh ya. Bulan haram loh ya. Di bulan haram nggak boleh ya teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua. Nah, ini apalagi pas momen-momennya online, Sad. Betul. Ketika anak-anak ini posisinya belajar online, biasanya mereka malas-malas. Malas itu termasuk maksiat apa enggak, Sad? Betul. Karena ada kewajiban bagi seorang pelajar itu untuk thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi adalah wajib ya, mencari ilmu. Jadi jangan kira ketika thalabul ilmi itu thalabul meraih ilmu agama saja. Tapi meraih ilmu pengetahuan juga itu adalah kewajiban yang kemudian kedudukannya sama ya. Karena ilmu agama itu untuk kehidupan kita, agama kita ya, baik di dunia maupun akhirat. Tapi ada ilmu pengetahuan yang juga mesti kita raih ya, untuk penunjang selama kita hidup di dunia. Lamun teu bisa nanaon di dunia rek naon. Nah, ya. Susah nggak gitu ya. Gitu. Penunjang jadi kehidupan kita. Jadi ini teman-teman semua yang online, ketika teman-teman sekarang belajar online lagi, jangan malas. Kenapa? Karena malas itu juga kemaksiatan. Malas juga adalah aktivitas menzolimi diri sendiri ya, teman-teman semua. Jadi itu ya poin pertama tuh ya,
Kita jadi tahu ternyata di bulan Rajab ini Allah kemudian mensucikan bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab. Maka ketika Allah saja memuliakan bulan Rajab, harusnya kita juga sama ya Zar ya. Betul. Apalagi ini kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang Arab jahiliyah saja ketika masuk bulan Rajab mereka nggak mau tuh nahan diri dari maksiat. Ya. Orang bulan Rajab habak we ya. Ya. Jadi ini momentum juga ya Sad ya. Momentum untuk kemudian merubah diri. Nah, selain daripada kemudian tadi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih momentum lain Sad yang kemudian menjadikan bulan Rajab ini adalah istimewa Sad? Ya, selain kemudian sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, setiap amal akan dilipat gandakan baik pahala maupun dosa. Nah, ada banyak peristiwa sebenarnya dalam Islam itu, baik itu dalam syirahnya maupun dalam tarikh keislaman itu banyak peristiwa penting yang itu momennya itu Bulan qadarullah gitu ya. Allah itu terjadi di bulan Rajab, itu luar biasa ya. Yang pertama ada bagaimana hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Itu hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin ke Habasyah itu sekitar tahun kelima kenabian ya. Saking beratnya ya cobaan dari kaum kafir Quraisy untuk kemudian menahan kegiatan keislaman kaum muslimin ya, di embargo diisolasi gitu ya dan lain sebagainya, itu kan membawa penderitaan kaum muslimin ya gitu ya, orang yang dan lain sebagainya itu diperlakukan tidak manusiawi. Akhirnya kemudian Rasul menyampaikan silakan hijrah, cari tempat yang lebih aman. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang kemudian hijrah ke Habasyah. Itu peristiwanya terjadi di bulan Rajab. Yang kedua, jelas setelah itu kemudian di tahun ke-10 kenabian itu Rasul mengalami hari yang sangat berat. Ditinggalkan oleh dua orang yang luar biasa bagi kehidupan Rasul. Yang pertama adalah istrinya, ya, Ibunda Khadijah gitu ya. Seorang wanita yang kemudian menemani ya perjalanan kehidupan Rasul gitu ya, menguatkan manakala kemudian sedang letih dan lain sebagainya, itu kan seorang istri begitu ya. Meninggal, wafatnya Ibunda Khadijah tidak lama kemudian ya, berselang sekitar dalam riwayat 6 bulan gitu ya, pamannya luar biasa, Abu Thalib. Kita tahu bahwa Abu Thalib adalah bagian dari orang yang selalu mendukung Rasul. Sekalipun beliau tidak beriman begitu ya. Bayangkan orang yang tidak beriman gitu ya, membela hidup dan matinya Rasulullah SAW ketika berdakwah menyampaikan Islam kan. Sampai kemudian para pembesar Quraisy itu, yo Abu Thalib, yo dulur ente, bahasanya gitu ya, membuat masalah dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sampai luar biasa. Isolasi bersama ya. Betul. Ketika kemudian ya ada satu kisahnya. Kisahnya ya luar biasa Abu Thalib. Nah, Abu Thalib begitu ya, pamannya. Nah, di tahun ke-10 kenabian itu kemudian Rasulullah SAW diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, nah ini pentingnya kemudian yang seringkali kemudian momentum ini kita rayakan dalam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang terjadi di bulan Rajab. Nah, ini luar biasa ya. Apa nih Ustaz? Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu diberangkatkannya Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kalian hitung berapa jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 100 kilo? Ente lebih. Betul. Ribuan kilo. Ribuan kilo, ada sekitar 1.500 kilometer begitu ya. Sudah beda negara kan hari ini, Saudi dengan Palestina itu sudah beda negara begitu, jauh sekali. Dan itu terjadi dilakukan oleh Rasulullah SAW, diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya dalam satu malam. Tidak hanya kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dimi'rajkan ya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dalam Al-Qur'an itu ada di langit ke-7 ya. Sebagaimana kemudian dalam Quran surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 15 dijelaskan, walaqad ra'aha nazzalatal ukhra. Jadi Nabi Muhammad melihat langsung malaikat Jibril. Selain melihat langsung malaikat Jibril, kemudian inda Sidratil Muntaha di mana? Sidratil Muntaha itu dijelaskan di sana dalam ayat itu di langit ke-7. Ya. Ini momentum yang luar biasa. Maka kemudian kalau kita telaah lagi kemudian ayatnya,
Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa bahasanya subhanallah? Ustaz Ilham ketika kemudian mendapatkan kenikmatan dari Allah misalnya, gajinya aya bonus 10 kali lipat untuk bulan ini. Karena saking sedang dalam pandemi, kemudian banyak kesusahan dan lain sebagainya, berbesar hati kemudian perusahaan menggaji Ustaz Ilham 10 kali lipat untuk bulan ini. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Subhanallah, alhamdulillah atau masya Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Segala puji. Segala puji. Subhanallah. Ya. Dan lain sebagainya. Dalam Islam kan ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan itu kita diajarkan untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Jadi dengan gembiranya kita menyambut kegembiraan itu. Nah, tapi di sana perasaannya kemudian subhanalladzi asra bi abdi, ya. Ada bahasa subhanallah di sana. Kenapa? Karena ini sesuatu yang pasti. Ketika kemudian kabar ini datang kepada manusia, tidak sesuai dengan akal mereka, tidak sampai akal mereka, mereka tidak akan percaya. Di zaman itu 14 abad yang lalu belum ada kendaraan yang canggih. Paling canggih unta. Kuda unta ya? Ya, mengandalkan tenaga mereka. Hari ini mungkin kebayang ketika misalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam itu kebayang, dengan pesawat terbang dengan kecepatan yang tinggi misalnya, itu kebayang. Supersonik misalnya ya. Pesawat yang jet misalnya, apalagi itu jet pribadi ya, bisa dalam satu malam. Tapi teknologi pada saat itu tidak memungkinkan. Akal manusia tidak sampai ke sana. Nah, maka di sana diuji keimanan. Maka subhanalladzi, ini ujian bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman mengaku beriman ya. Sampai kemudian ketika datang kabar itu kan, orang-orang kafir Quraisy itu senantiasa tidak percaya karena tidak sesuai. Piraku mun bahasa orang mah piraku sapeting cenah ayeuna ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka ditu ka Palestina. Sidratul Muntaha lagi. Diceritakan sampai ke Sidratul Muntaha, wah sudah tidak yakin. Bahkan kemudian orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW itu terhadap dakwahnya itu sampai kemudian memprovokasi sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebelum Nabi datang kepada Sayyidina Abu Bakar, mereka memprovokasi Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad Rasulmu itu bercerita kepada kami, ya, dia diisrokan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Coba masuk akal tidak misalnya gitu, ya? Itu provokasi sebenarnya untuk menggoyahkan keimanan Sayyidina Abu Bakar, ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Tidak langsung percaya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar kemudian bertemu dengan Rasulullah, cross check, konfirmasi, ya Rasulullah, ya, ada orang-orang yang kemudian bercerita kepadaku begini dan begini, ya. Apa yang disampaikan Rasulullah betul, wahai Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat itu, kalau engkau yang mengatakan itu, maka aku iman, aku percaya. Makanya, saat itulah kemudian Sayyidina Abu Bakar disebut dengan gelar As-Siddiq, betul, ya, orang yang percaya begitu ya. Orang yang sidik itu luar biasa. Dan dari kepercayaannya itulah Abu Bakar As-Siddiq itu dijamin masuk surga, Ustaz. Betul. Termasuk 10 sahabat Nabi yang masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga. Ya. Dan sampai detik ini namanya dikenang. Betul. Luar biasa. Itu poin penting ya, Ustaz ya. Orang yang percaya kepada kemudian janji Allah dan Rasulnya, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti menang dan beruntung. Betul. Beruntung itu pasti ya. Buktinya sudah banyak orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mungkin di awal perih hidupnya tuh, ya, dimusuhi oleh orang-orang kafir jahiliyah dan seterusnya. Tapi di akhirnya kemudian endingnya pasti oke lah ya. Endingnya pasti oke. Happy ending ya. Happy ending. Dan juga faktanya memang demikian. Tidak ada kemudian orang yang rising star ya saja seterkenal kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Bayangkan sudah 1400 tahun teman-teman semua, Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia. Tapi sampai detik ini, Masya Allah ya, ucapan-ucapannya, kemudian juga namanya itu masih dikenang. Bahkan
didoakan. Betul. Yang tidak ada kaitan nasab biasa dia. Beres tarawih kan dengannya doakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya. Orang sangat luar biasa. Itu poin penting ya Ustaz ya. Jadi teman-teman semua kalau sudah kata Allah dan Rasulnya A, kita mah nurut aja. Ya. Sami'na wa ata'na. Ya. Kalau kata Allah kemudian taat sama orang tua, berbakti pada orang tua, berbakti ya Ustaz ya. Betul. Kalau kata Allah kemudian kata Rasulullah kemudian birrul walidain, berbakti pada orang tua, berbakti saja pada orang tua. Ya kan Ustaz itu ya. Nah, kira-kira Ustaz setelah kemudian Rasul itu sampai ke Sidratul Muntaha, apa nih oleh-oleh yang kemudian Allah berikan? Iya, ada oleh-oleh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ingin sebelum ke sana ada titik poin yang penting juga. Bahwa ketika kemudian Rasul Isra wal Mi'raj itu ya diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, ternyata di Masjidil Aqsa itu ya, para nabi dan para rasul itu sudah berkumpul. Masya Allah. Menyambut kedatangan Rasul, bayangkan ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ya menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Untuk apa sebenarnya? Untuk menunggu diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ya, ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi imamnya para nabi dan para rasul. Indikasi apa sebenarnya? Indikasi bahwa inilah yang nanti akan memimpin umat manusia, begitu. Ya, dari sini para nabi dan rasul saja kemudian diimami oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang layak menjadi pemimpin manusia, ya, umat manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu poin pentingnya. Nah, setelah itu kemudian baru dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dan ada kisah yang menarik bagaimana kemudian ketika di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam itu di bawah Nabi Adam itu banyak pasukan malaikat gitu ya. Ada 12.000 pasukan malaikat yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat kemudian 12.000 pasukan malaikat itu juga punya anak buah lagi. Masya Allah. Sampai setiap 12.000 itu setiap 12.000 ya persatunya itu memimpin ya 12.000 anak buah pasukan malaikat. Artinya apa? Rasul disambut ya dengan begitu luar biasa, bahwa ini pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ketika engkau kemudian di dunia ini kemudian hanya segelintir orang ya yang kemudian mempercayai keimanan kepadamu, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ada segelintir orang yang kemudian banyak orang yang kemudian juga memusuhimu, menentang ya. Tapi lihat ya, di langit ini penduduk langit menyambutmu luar biasa. Itu luar biasa. Sampai kemudian diceritakan ya, sampai Sidratul Muntaha ke langit ke-7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hadiahnya adalah salat. Ya. Salat hadiahnya, Ustaz. Betul. Hadiahnya adalah salat, bagaimana kemudian perintah yang Allah perintahkan secara langsung pada Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Allah di bulan yang haram, yang disucikan, yang dimuliakan. Kemudian juga di peristiwa yang luar biasa, Isra Mi'raj. Dan kemudian langsung bertemu dengan Allah. Ternyata hadiahnya adalah salat. Masya Allah, teman-teman semua nih. Salat yang sampai detik ini kemudian Allah masih wajibkan ya. Masih wajibkan bahkan sampai akhir zaman ya. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang kemudian bisa menjaga salatnya, teman-teman semua. Kenapa? Karena itu Nabi Muhammad tuh luar biasa itu momennya ya. Momen luar biasa, teman-teman semua. Maka momen Rajab ini ya momen bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki salat kita. Agar hidup kita diperbaiki dan tema kita Ustaz. Keren nih. Berkah dan manfaat ya. Berkah dan manfaat. Ya. Maka ketika salat itu menjadi hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Perintah salat yang bahkan dalam riwayat itu asalnya 50 waktu. Bagi Rasul it's okay. It's okay gitu ya. Tapi ditimbang lagi bagaimana kemudian umatnya akan bisa melaksanakan sholat yang 50 waktu. Kita saja waktu hanya 24 jam. Kalau 50 waktu setiap hampir 30 menit sekali. Setengah jam sekali orang sholat. Waktu sehari ya. Tapi ya maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Perintah sholat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW hanya 5 waktu dalam sehari. Dalam sehari.
gitu ya. Dan itu pun dibagi-bagi itu sekaligus 5 waktu itu kan. Dibagi-bagi, ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Dan ini bekal perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka kita wajib kemudian melaksanakannya. Ya. Kewajiban sholat itu menjadi sebuah ibadah mahdoh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara vertikal begitu ya. Bahkan kemudian dalam beberapa riwayat bahwa sholat itu tidak sekedar sholat menggugurkan kewajiban gitu ya. Bahkan kan makna sholat itu secara bahasa adalah doa. Jadi kalau kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira nu pantes doa tuh mah yang dengan khusyuk kan begitu ya, dengan khusyuk, dengan tenang, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian hajat kita, permintaan kita bisa dikabulkan. Yang motor ninja, di CBR lah gitu ya, kahayang mau loba gitu ya. Ya doa begitu ya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara fikih ya sholat itu adalah ibadah yang taufikiyah. Jadi taufikiyah maksudnya adalah sesuatu yang memang ketentuan dan caranya ditentukan ya menurut dalil begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengada-ngada ya untuk sholat itu tuh bisa. Itu bisa. Enak waktuna kagok ya. Geus duhur orang asar aya acara gabung garapel we gitu. Aduh itu bisa. Ya, sesuai sudah ada ketentuannya. Kecuali memang ada syarat yang kemudian membolehkan, misalnya sholat jama atau qasar itu kan ada syarat yang membolehkan. Tapi lamun orang misalnya ulin hungkul misalnya kagok asar misalnya di rapel we kayak asar atau di rapel duhurna teu bisa. Ada ketentuannya, ada taufikiyahnya. Jadi sesuai dengan dalil syar'inya begitu ya. Nah, maka di sinilah bagaimana kemudian Rasul menjelaskan. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin ibadah yang diterima itu ya, maka syaratnya adalah lihat Rasulnya yang membawanya ya. Maka fungsi penting Rasul bagi umat manusia itu adalah sebagai suri tauladan ya. Contoh begitu ya. Allahu Akbar waktunya sholat. Nah, yang menjelaskan bagaimana sholat itu adalah Rasulullah ya. Begini cara sholatnya, seberapa rakaat, begini bacaannya dan lain sebagainya, gerakan-gerakannya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah begitu ya. Dari apa yang Rasul lakukan. Betul, dari apa yang Rasul lakukan begitu. Nah, itu fungsi penting Rasul bagi kita begitu, yang memberikan teladan bagi kita. Apakah cukup dengan apakah hanya sholat saja? Ternyata berbagai jenis aktivitas kehidupan manusia itu dicontohkan oleh Rasul. Termasuk dari hal menikah. Iya. Ya tadi ya. Dicontohkan kan kalau tertarik pada lawan jenis, tidak ada jalan yang kemudian dihalalkan dalam Islam kecuali pernikahan. Selain pernikahan berarti haram gitu kan? Gitu kan Ustaz ya. Itu termasuk jual beli Ustaz ya. Jual beli dagang juga kan dicontohkan seperti itu. Semuanya teman-teman semua ternyata ta'lim ya. Kita belajar kemudian menjadi seorang pengajar juga dicontohkan begitu ya. Bagaimana adab seorang pelajar kepada gurunya kan itu diajar. Guru pada muridnya. Begitupun guru pada muridnya juga ada teladannya begitu, ada bagaimana kemudian dicontohkannya begitu Rasulullah SAW. Nah, selain itu kemudian kalau sholat dimaknai adalah doa, bagaimana bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus maknai bahwa sholat itu harus khusyuk begitu ya. Ya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Beruntunglah orang yang beriman. Ya, beriman. Yang kayak gimana begitu? Yang beruntung itu yang alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Jadi yang beruntung yang dijelaskan itu adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Tenang. Ulah gurung gusu. Ya, khusyuk itu ulah gurung gusu gitu ya. Allahu Akbar. Mal benar-benar ya, gitu ya. Ya seperti misalnya ya gurung gusu itu ya bahkan kemudian menabrak rukun dan syarat sholatnya begitu ya. Tumaninahna eueuh gitu ya. Buru-buru karena buru-buru gitu ya dan lain sebagainya. Nah, khusyuk, tenang ya. Maknai sholat itu sebagai tadi doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di sana ada idroksillah billah, bagaimana kita memiliki kesadaran ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah adalah Rabb kita
Tuhan kita kita, adalah- ilah kita, dan kita adalah hambanya. Ya, bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat itu? Ya, kita bersimpuh betul. Ya, nah karek khusus tah. Amun guru-guru suh mah guys, mal bener. Nah selain itu kemudian apa namanya? Bahkan nanti kita maknai bahwa sholat itu adalah akan mendatangkan ketenangan. Tadi tumaninah gitu ya. Dalam sholat ada tumaninah. Sebenarnya itu berhenti sejenak. Kita meresapi apa yang kita sedang lakukan, apa yang sedang kita baca. Nah, kalau dalam kehidupan berarti kita berhenti sejenak itu mikir, merenung. Merenung itu apa ya? Ya berpikir. Ngahulang. Gitu ya. Ngahulang tarik. Ya. Kita berpikir apa yang kemudian kita lakukan di dunia. Balik lagi ke tujuan bahwa hidup itu tidak sekedar hidup untuk hidup dan untuk perut makan dan lain sebagainya, tapi untuk kehidupan betul. Sebagaimana kemudian Allah sampaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Nah, makna itu yang kemudian harus kita ambil ya, tumaninah, tenang di dalam sholat dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim khashi'un gitu ya. Ada yang kemudian ya melalaikan di dalam sholat gitu ya. Di dalam surat Al-Ma'un. Ya, di dalam Quran surat Al-Ma'un ya. Di sana bahkan ada celaan begitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Bahwa pernahkah engkau melihat bahwa ada orang yang kemudian yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama begitu ya. Mendustakan agama itu lain, bukan sekedar kemudian tidak percaya pada agama, bahkan kemudian yang dimaksud dengan mendustakan agama itu orang yang mempropagandakan pembahasan nanti ya, memprovokasi orang bahwa jangan percaya agama. Nah itu luar biasa kan, kalau tidak percaya agama untuk diri sendiri, tapi kalau sudah kemudian memprovokasi orang lain, ulah percaya Islam, wah tidak, ulah percaya agama dan lain sebagainya, itu yukadzibu bidin ya. Yang seperti apa? Salah satunya adalah orang yang kemudian menghardik anak yatim ya, tidak mau memberikan makan pada orang-orang yang miskin ya. Artinya kalau dia kemudian punya harta yang berlebih, hekte koret, nah bahaya nih, crazy rich tapi berod misalnya. Nah jangan begitu ya. Justru kalau amun ngaku orang kaya kan harusnya dermawan kan begitu, ditampakkan. Yang nggak mungkin jadi crazy rich kalau nggak pelit. Kan supaya jadi crazy rich kudu pelit, ngirit-ngirit jadi crazy rich. Itu ya. Ya. Begitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ternyata ada celaan bagi yang kemudian merugilah orang yang sholat. Orang yang seperti apa ya, yaitu orang yang kemudian sahun di dalam sholatnya. Jadi lalai ya. Lalai itu ada beberapa kategori. Yang pertama, meninggalkan sholat. Ini naudzubillah Termasuk ya. Jelas meninggalkan sholat mah ya, dia kemudian sengaja. Nah, amun disengaja itu bahaya ya. Sholat yang ditinggalkan ya wajib diqodho ya, diganti ya. Hutang, jadi hutang begitu ya. Kewajiban yang sholat yang kemudian ditinggalkan itu jadi hutang, maka kemudian wajib diqodho ya. Lohor katinggalin wajib diqodho, dosa soalnya hutang. Subuh biasanya. Subuh keberangan. Udah jam jang udah nyeberangan. Jam 8. Jam 7. Jam 8. Ya, keberangan. Itu wajib diqodho ya. Nah, itu yang pertama ya. Itu jelas bagaimana kemudian meninggalkan sholat. Pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, menunda-nunda. Termasuk lalai itu sebenarnya. Menunda-nunda di sana itu tidak ada hajat apapun yang kemudian menghalangi dia untuk sholat, tapi ngahaja. Angkewelah. Keur santai, sebat, angkewelah. Kagok ngopi, kagok ngarokok. Tadinya sebat. Lanjut kopi. Lanjut sebat terus wae teh ke jam gewe sholat setengah 3 karek. Nah, itu tidak ada hajat yang kemudian menghalangi kita untuk menunda waktu sholat, dihaja begitu ya. Tidak melaksanakan sholat dengan segera. Berarti kalau misalnya kita lagi belajar
Ya, Jam 1 nih beresnya. Bolehlah kita sholat jam 1 Ustaz ya. misalnya dengan waktu yang kagok misalnya ya, itu boleh. Kan ada hajat syar'inya gitu ya, yang dibolehkan. Kemudian selanjutnya adalah jahil. Ya, jahil di sana itu bukan ngajahilan unggul, tapi jahil kemudian tidak paham ilmunya. Juga ini melalaikan sholat. Ya. Teu apal ilmuna Jungkil balik unggul. jadi senam eta mah. Nah, jangan sampai ya. Kita harus memaknai sholat itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus ada ilmunya. Harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya. Maka tidak boleh berhenti pada Islam nu penting mah sholat. Ulah. Nu penting mah sholat. Sholat itu bagian dari apa namanya? Syahidul amal. Jadi rajanya amal itu sholat. Ya, bahkan kemudian ada analogi bagaimana amal sholat itu dianggap angka satu gitu. Sementara amal yang lainnya 000 gitu ya. Ya. Kalau angka satunya tidak ada, berapapun nolna ngagorolong. Ya. 1000 ya, nolna tapi tidak ada angka satunya di depan, maka tidak ada nilainya. Itu syahidul amal maksudnya. Itu peribadah perumpamaan bagaimana saking pentingnya sholat. Ya. Maka sholat itu penting. Maka pentingnya itu mesti kemudian kita laksanakan dengan ilmunya, ya, paham ilmunya, syarat sah sholatnya, syarat wajib sholatnya, rukun sholatnya dan lain sebagainya itu kita mesti pelajari, ya. Tidak sekedar penting sholat. Betul, sholatnya penting ya, tapi karena penting itu kemudian kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, Dengan benar, sungguh-sungguh ya Ustaz ya. Gitu. Kemudian selanjutnya melalaikan sholat itu tidak khusyuk di dalam sholat. Seperti yang tadi disampaikan, mesti melaksanakan dengan khusyuk, tenang, ulah gurung khusyuk gitu ya. Khusyuk itu diraih manakala kemudian yang proses yang tadi, level yang tadi, ilmunya didapat. Ilmunya didapat. Bagaimana kemudian kita mulai memahami ilmunya, memahami makna apa yang kemudian dibaca, sehingga kemudian kita bisa khusyuk. Kalau kita melihat bagaimana kehusuan para sahabat, ya sulit begitu ya, akan rada susah begitu ya, karena levelnya beda dengan kita. Levelnya jauh. Bahkan dalam riwayat kan ada satu sahabat yang kemudian saking husunya tidak merasakan sakit ketika kemudian di dalam sholat, ada anak panah yang menembus ke dadanya, luar biasa kan? Ke badannya ya. Ke badannya gitu. Ini saking husunya begitu. Bagi orang mah, aya reungit saeutik ya. Nggak ganggu gitu ya. Nah, tapi itu bisa ditanggulangi ketika kemudian kita memaknai sholat itu sebagai sesuatu yang penting. Kemudian dilakukan dengan ilmu yang benar, ya. Difahami ilmunya, dimaknai setiap bacaannya dan lain sebagainya. Khusyuk gitu, ulah gurung khusyuk. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Bagaimana kemudian ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu mestinya kemudian kita amalkan, kita aplikasikan di luar sholat. Ini pesan pentingnya. Filosofi sholat itu adalah bagaimana ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap kepada Allah, tidak berani kemudian mempermainkan sholat. Nah, ketaatan itu kemudian harusnya kita bawa dalam kehidupan kita di luar sholat, sehingga apa yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar itu terlaksana, ya. Bahwa kita merasa di dalam sholat kita taat kepada Allah, di luar sholat pun harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Tapi ada quotes menarik Ustaz terkait dengan tadi yang terakhir itu, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ada orang yang bilang gini, kalau kamu nggak sholat berarti kamu dicegah oleh perbuatan keji dan munkar. Iya San, kayaknya gitu San. Jadi kalau ada orang nih susah sholat, ya, karena dia dicegah oleh perbuatan keji dan munkar yang dia lakukan, akhirnya nggak mau sholat. Jadi kaum muslimin udah jelas wajib sholat kan San ya. Nah, maka teman-teman semua ketika kita paham sholat itu wajib, bahkan istimewa ya, sebuah hadiah luar biasa yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk umatnya juga seperti itu, ya. Nah, ketika kita tahu istimewa ini, nggak ada pilihan lagi. Apalagi sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya juga fardu ain teman-teman semua. Itu bisa diwakilkan abang orang boga duit 100.000, bro, sapoeun. Subuh, lohor, asar, maghrib bisa pang sholatkeun ku ente. Gak bisa ya Sad ya? Karena fardu ain kan? Karena fardu ain teman-teman semua harus dilaksanakan oleh kita teman-teman semua. Nah, ketika kemudian kita ngerasa berat banget, nah berarti
ada something wrong dengan diri kita. Betul. Sehingga kenapa kita berat nih mau sholat? Bisa jadi kita dicegah oleh perbuatan keji dan mungkar yang biasa kita lakukan. Maka ada doanya San. Allahumma paksakan. Allahumma paksakan, brother. Ya, kalau teman-teman semua ngerasa berat ketika sholat, Allahumma paksakan ulang. Ya, dipaksain. Karena lebih baik kita terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka ya Ustaz ya. Gitu kan, gitu ya. Apalagi tadi ya, teman-teman semua, tidak ada orang yang kemudian bisa tenang hidupnya, bisa bahagia di hidupnya di dunia dan di akhirat kecuali orang yang kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kita udah cukup lah ya. Cukup Allah dan Rasulnya saja. Ya Ustaz ya. Jadi momentum hijrah, momentum Rajab ini teman-teman semua, ini betul-betul kemudian dijadikan waktu kita untuk hijrah teman-teman semua. Ya. Teka mana-mana hijrah nanti ya. Tapi hijrah dari perbuatan buruk yang biasa kita lakukan berubah jadi perbuatan baik yang kita lakukan. Nutadina tara sholat jadi sholat, misalnya nutadina tara mantuan kolot jadi mantuan kolot, nutadina malas diajar jadi rajin diajar. Ya, kenapa nih? Karena momentum Rajab ini luar biasa. Tadi di awal Ustaz Fahmi sampaikan, kalau kita melaksanakan sebuah amalan baik, Allah lipat gandakan, dan sebaliknya kalau kita kemudian melaksanakan amalan yang buruk, Allah juga lipat gandakan dosanya. Ngeri ya San ya? Karena dosa kamarin geus loba ya, bulan Rajab maksiatkan ya, waduh geus kali lipatkan deh ya. Aduh luar biasa. Nah, ketika kemudian kita hari ini membiasakan taat kepada Allah dan Rasulnya teman-teman semua, nanti kita kemudian akan terbiasa. Ya, terbiasa masuk bulan Sa'ban kita terbiasa dengan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Masuk bulan Ramadan di mana amalan juga dikali lipatkan lagi, kita sudah biasa ya Ustaz ya. Jadi teman-teman semua mulai dari sekarang ya. Panennya nanti bulan Ramadan ya Ustaz ya. Hari ini kita menanam di bulan Rajab. Seberapa pede Ustaz? Karena geus tanggal 22-nya. 22 Rajab ya. Hari ini kita menanam di bulan Rajab, di bulan Sa'ban kita kemudian menyiram. Nah, di bulan Ramadan kita panen amalan ya. Insyaallah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan pertemuan Rajaban pada kesempatan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Terakhir mungkin Ustaz closing statement untuk teman-teman di rumah. Ya, yang terakhir momentum Rajab ini 1443 Hijriah untuk anak-anak SMK Bina Kerja, bahwa momentum ini adalah momentum bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Intinya memperbaiki sholat dan kemudian memperbaiki diri kita untuk melaksanakan ketaatan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itulah yang kemudian nanti akan memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi kehidupan kita. Amin. Amin ya Allah, amin. Berkah, manfaat. Tuh ya teman-teman semua. Sabar. Selagi masih muda, emang berat ya Ustaz ya. Tapi teman-teman semua ya, kalau nanti hidup mau kemudian mudah, harus biasa dengan hal-hal susah ya. Agar kemudian nanti pas 5-10 tahun ke depan kita hidupnya mudah teman-teman semua ya. Sekarang susah mungkin ya, harus sholat, harus belajar, harus berbakti pada orang tua. Susah itu. Tapi nanti jadi mudah hidupnya. Kan kalau jadi sudah jadi sukses, mudah ya Ustaz ya. Duit boga ya, pegawaian boga. Tapi kalau hari ini teman-teman memilih hal-hal yang mudah, mabal sekolah, tengerjakeun tugas, ninggalkeun sholat, teu bakti ka kolot, gampang abah eta Ustaz. Tapi pasti ke depan hidupnya jadi susah. Nah, kalau teman-teman hidupnya mau berkah dan manfaat, mudah ke depan seperti itu, hari ini pilih pilihan yang susah. Nah, baik teman-teman semua, jadi kalau kita mau hidup yang mudah, biasakan pilih pilihan yang susah dari sekarang ya. Sholatnya dirajinin, susah kan? Kemudian berbakti pada orang tua, rajin belajar, itu pilihan-pilihan susah, tapi yang membuat hidup kita nanti mudah teman-teman semua. Nah, kalau sekarang kita kemudian pengen hidupnya susah, biasanya hidup pilihan-pilihannya mudah tuh. Kalau kita ninggalin sholat, mudah teman-teman semua ya. Tidak berbakti pada orang tua, mudah itu ya. Malas belajar, itu mudah juga, nggak ngerjain tugas ya Ustaz ya. Tapi dijamin masa depannya susah. Jadi dari sekarang teman-teman semua, jadikan momentum Rajab ini momentum perubahan diri kita ya, agar jadi semakin taat kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin rajin belajar. Karena setiap amal kebaikan di bulan Rajab akan Allah kali lipatkan teman-teman semua ya. Insya Allah akan kemudian Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan sebaliknya,
kalau kita kemudian bermaksiat di bulan Rajab ini, teman-teman semua hati-hati. Azab Allah juga, ya, dosanya juga itu dicatat berlipat ganda teman-teman semua. Nauzubillah semua, nauzubillah. Semoga ya, mudah-mudahan Allah kemudian menguatkan kita teman-teman semua, menguatkan kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin doa Ustaz sebelum kita tutup. Tafadhol. Doa panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, nah buat teman-teman semua nih yang belum subscribe channel YouTube-nya Official SMK Bina Kerja, wajib subscribe. Kenapa? Karena nanti saat mengisi Google Form teman-teman semua itu harus kemudian menyertakan screenshot bukti sudah subscribe channel ini ya. Jadi dari sekarang channelnya di subscribe dulu ya sebelum isi Google Form. Nah ketika isi Google Form diisi semuanya tuh mulai dari nama, NIS, dan kemudian jangan lupa ya teman-teman upload foto di mana kemudian teman-teman sudah merangkum materi yang sudah disampaikan tadi ya. Foto kemudian upload SS bukti teman-teman sudah subscribe. Itu mungkin teman-teman semua untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhiratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rangkaian acara telah kita lalui. Saya di sini selaku pemandu acara dan menjalankan acara peringatan Isra Mi'raj ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup saja acara peringatan Isra dan Mi'raj ini dengan bacaan hamdalah, istighfar serta doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.